Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam kelas 11. Kita mulai bahas yaitu bab 1 tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun sebelum materi kita mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini sampai akhir ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mendownload buku pendidikan agama Islam semester 1 sampai semester 2, kalian bisa download di kolom deskripsi ya. Dan untuk materi bab 1 ini saya juga telah menyantumkan di kolom deskripsi, kalian bisa mendownloadnya. Sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di sini ada peta konsep yang akan kita bahas yaitu pengertian kitab ya, beriman kepada kitab Allah yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran ya. Langsung saja kita ke materi yaitu pengertian mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang selanjutnya adalah pengertian kitab dan suhuf. Ya, jadi ada
firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu kitab dan suhuf ya. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Lalu perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat di tabel berikut ya. Yang pertama suhuf ya, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Sedangkan kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk kitab ya. Kalau yang kedua adalah isi suhuf sangat simpel, sedangkan isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan suhuf ya. Jadi itu perbedaan antara suhuf dan kitab ya. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan firman Allah sebagai berikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 19. Yang selanjutnya adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Yang pertama kitab Taurat ya. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah atau instruksi ya. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel ya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudan li Bani Israel alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Artinya semua nabi itu mengajarkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Semua nabi pasti mengajarkan itu ya. Yang kedua adalah sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ketujuh atau hari Sabtu ya. Kalau dalam Islam kan hari Jumat ya, kita Jumatan. Tapi kalau Bani Israel ya di kitab Torah itu hari Sabtu. Yang keempat adalah hormati ibu bapakmu ya. Terus yang kelima, jangan membunuh. Yang kelima, jangan berbuat cabul atau berbuat zina ya. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta atau berbohong. Yang kesembilan adalah jangan ingin berbuat cabul ya atau mendekati zina ya, pacaran dan lain sebagainya ya. Nomor 10 adalah jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 ya sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga adalah kitab Injil ya. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun ya. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma
qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, kitab umat Islam ya, kita semua ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus ya, melainkan secara beransur-ansur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 20 hari ya, terdiri atas 30 juz. Juznya ada 30, ada 140 surat, ada 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf ya. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Di mana tempatnya? Yaitu di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat. Berkholwat itu ya menyendiri ya, menyepi di Gua Hiro. Waktu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ya. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi SAW wafat ya. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus bagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman ya. Oleh karena itu ya, sebagai muslim ya, kita tidak perlu meragukannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang berikutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda ya, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Terus yang ketiga adalah Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar, obat penenang hati ya. Jadi, kalau kalian lagi sedih ya, maka bacalah Al-Quran ya. Terus yang keempat adalah Az-Zikr ya, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan ya. Jadi Al-Quran itu di dalamnya ada keterangan bahwa ancaman bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir ya, nanti balasannya adalah neraka. Dan bagi orang yang beriman dan bertakwa, balasannya adalah surga. Terus yang kelima adalah Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Itulah 5 nama Al-Quran ya. Lalu isinya apa? Yang pertama adalah akidah atau keimanan ya. Yang kedua adalah ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah khusus kepada Allah ya. Kalau ghairu mahdoh ya ibadah kepada sesama manusia, contohnya menolong orang ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, santun, itu ibadah ghairu mahdoh ya. Sedekah ya, itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Terus yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik ya, atau pencipta ya, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Terus muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia ya, diatur dalam Al-Quran bagaimana kita bergaul dengan teman kita, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan guru, itu diatur dalam Al-Quran ya. Terus yang berikutnya adalah kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar ya. Itu yang kelima adalah, yang berikutnya adalah semangat
mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi itulah beberapa isi yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, lalu setelah kita mempelajari atau mengetahui tentang kitab-kitab Allah ya, maka kita akan mendapatkan hikmah ya. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Lalu pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran ya. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini ya. Terus yang berikutnya adalah manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya ya dan makhluknya. Terus yang berikutnya adalah manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Nah, terus yang berikutnya adalah mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya ya. Terus yang berikutnya adalah hati manusia menjadi lebih tentram dalam menambah ilmu pengetahuan. Terus memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penamaan sikap toleransi ya, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah, serta selalu mensyukuri atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hikmah yang akan didapat jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Tentunya kita sebagai orang Islam ya harus membaca Al-Quran setiap hari, dan juga kita belajar mengetahui apa isi Al-Quran, apa arti setiap kalimat di dalam Al-Quran. Nah, kalau kalian sudah belajar itu, yakin bahwa kalian akan mendapatkan ketenangan ya, dan akan mendapatkan petunjuk, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir dan memberikan kesimpulan, silahkan berikan daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar ya. Untuk buku bisa kalian download di kolom deskripsi ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.